Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, Bapa yang baik, Bapa yang agung, Bapa yang kudus. Di hadapan-Mu saat ini kami datang merendahkan diri. Mohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Kami akan mau membaca firman-Mu, mau merenungkannya. Kiranya Engkau sendiri yang membukakan kebenaran-Mu. Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya nih. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Engkau menaruh perkataan-Mu dalam mulut hamba-Mu ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu Bapa di sorga. Amin. Pembacaan kita hari ini dan yang akan kita renungkan terambil dari Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 18. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 18. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan kau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Ayat renungan kita diambil dari ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Sejenak kita tinggalkan cerita wanita Samaria yang datang ke sumur Yakub di daratan Sikar. Kita sejenak menjelajah ke kawasan mewah Hong Kong di dunia modern saat ini. Menemui wanita yang bernama Luo Lili yang berumur 34 tahun. Gambaran wanita sempurna menurut ukuran dunia saat ini. Bagaimana tidak? Luo Lili adalah sosialita Hong Kong, keturunan Amerika Hong Kong yang terkenal. Merupakan putri satu-satunya seorang konglomerat bernama Luo Lin
pemilik Jinlin Real Estate yang memiliki banyak proyek hunian mewah di Cina. Pada tahun 2014, Luo Lili mendirikan perusahaan sendiri bernama Tribeluga, sebuah perusahaan yang mempertemukan antara perusahaan-perusahaan global dengan perusahaan Cina. Ia terlihat beberapa kali bertemu selebriti dunia seperti Hillary Clinton dan superstar pop Inggris Rita Ora. Cantik, terkenal, kaya, sukses. Sebuah kehidupan ideal dan menjadi impian dari wanita di abad ini. Di era di mana sosial media menjadi pusat peradaban manusia, Luo Lili adalah ikon. Mungkin banyak wanita iri dengan kehidupannya, bahkan kaum pria. Tapi kisah kehidupan Luo Lili yang berakhir di hari Rabu Januari lalu, 2 bulan lalu, membalikan perasaan kita yang mungkin mengagumi, bahkan iri kepadanya, menjadi perasaan miris, kasihan, dan sekaligus menjadi penegasan tentang diri kita siapa yang sebenarnya. Siapa sangka bahwa di balik kehidupan wah yang dijalaninya, ada jiwa yang kosong dan perlu diisi dengan apa yang disebut cinta. Luo Lili sambil menggendong bayinya yang masih berumur 5 tahun dan dalam keadaan telanjang, terjun dari jendela apartemen mewahnya di Hong Kong. Berbagai kantor berita Hong Kong mengangkat kematian Lili dalam headline-nya. Apa yang kurang dalam diri Luo Lili? Segalanya dia miliki. Menurut gambaran dunia, Luo Lili adalah orang yang seharusnya berbahagia, berada pada posisi puncak karir maupun kehidupan finansial, berada pada level puncak dari ekosistem hidup. Tapi itulah kenyataan yang terjadi. Kita tinggalkan kisah menyedihkan dari Luo Lili. Kita kembali mundur ke kisah wanita Samaria yang datang sendiri ke sumur Yakub dan bertemu Yesus di sana. Kenapa datang sendiri? Bukankah pada zaman itu wanita yang datang mengambil air di sumur selalu datang berkelompok? Bukankah jam-jam seperti itu sumur yang penuh air itu akan dipenuhi dengan kumpulan wanita? Ini jelas menunjukkan bahwa perempuan Samaria ini dikucilkan oleh teman-temannya. Wanita Samaria ini bukanlah seorang Luo Lili yang semua orang ingin bersahabat dengannya. Seperti Luo Lili, wanita Samaria ini punya realitas psikologis dalam jiwanya yang harus ditolong. Telah menikah 5 kali dan 5 kali cerai. Bahkan sekarang yang ada padanya bukan suaminya. Kalau Luo Lili terobsesi dengan kesuksesan, wanita Samaria terobsesi dengan kehidupan seks dan cintanya yang ingin terus terpuaskan. Selalu ada kehausan dalam dirinya. Yesus tahu kehausan wanita Samaria itu. Itulah sebabnya Yesus berkata kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal." Dalam keluguannya, wanita Samaria tersebut menjawab, "Tuhan, berikan saya air itu, agar tidak haus lagi, dan tidak perlu datang lagi ke sumur ini untuk menimba air." Bertahun-tahun saya menjadi seorang Kristen. Saya seperti wanita Samaria ini yang tidak mampu memahami air hidup yang ditawarkan Tuhan Yesus. Apa yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tersebut dulu sangat klise buat saya. Air hidup seperti hanyalah sebuah kata hiasan yang berlalu begitu saja.
tanpa memberikan sebuah pengalaman rohani atau tanpa memberikan makna apapun yang mendekatkan saya secara pribadi dengan Tuhan. Kata-kata air hidup hanyalah sebuah kalimat gemah dari kejauhan dan tanpa memberikan arti yang jelas. Sampai pada suatu malam ketika pulang dari kantor. Cerita ini saya sudah pernah ceritakan sebelumnya ketika kesaksian di chapel beberapa waktu lalu. Dan saya akan mengulangnya karena ini kontekstual dengan bacaan kita tadi. Saat itu pulang dari kantor dan biasanya saya selalu menyalakan radio RPK. Tiba-tiba Tuhan memperdengarkan Mazmur 90. Dan saya tidak akan pernah melupakan ayat 10 yang menjadi bahan perenungan pendeta waktu itu. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ayat ini tiba-tiba menggetarkan saya. Entah kenapa. Saya dari dulu membacanya, tapi tidak memberikan apa-apa. Saya yang tadinya tidak pernah memikirkan soal kematian, tiba-tiba mulai berpikir. Dan sejak saat itu terus menghantui pikiran saya. Selalu menjadi perenungan saya. Bahkan ayat ini tiba-tiba menjadi sepertinya ayat emas. Ayat ini terus menghantui saya. Dan bertanya, kalau suatu saat hidup ini memang berakhir, lalu sebenarnya tujuan kita hidup itu apa? Biasanya kalau orang selalu memiliki ayat-ayat yang emas seperti Tuhanlah pembelaku, Dia membaringkan aku di padang yang rumput. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Atau segala perkara kutanggung dalam Dia. Tapi sangat mengherankan bahwa masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Tiba-tiba sepertinya menjadi sebuah ayat emas yang memaksa saya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya dari dulu bertanya-tanya, kenapa Tuhan memilih ayat yang negatif seperti itu? Tapi akhir-akhir ini sepertinya terjawab dengan penjelasan dari Pak Yakub bahwa ada realitas psikologis dalam diri kita masing-masing. Dan saya baru sekarang menyadari. Dulu saya masih suka bertanya, kenapa harus ayat ini? Tapi sekarang saya baru menyadari. Dulu sepertinya hidup itu terasa indah dan tidak pernah memikirkan bahwa suatu saat akan berakhir. Tapi ketika disentuh ayat ini, ternyata Tuhan lebih tahu bahwa jauh di kedalaman hati saya ada perasaan takut mati. Dan itu yang disentuh Tuhan. Ayat inilah yang memaksa saya untuk mengenal Allah secara benar. Dan terus mendekatkan diri kepadanya. Dan Allah yang menggarap saya lewat dengan ayat tersebut tadi. Mempertemukan saya dengan sebuah gereja. Gereja itu tiap hari hanya memperkatakan seperti ini. Dalam khotbah-khotbahnya. Jangan pernah pikirkan perkara dunia. Tinggalkan dunia ini. Kita adalah musafir. Allah adalah sebagai kekayaan pribadi. Itu terus yang disampaikan. Dan itu terus yang saya cerna setiap hari. Dan akhirnya pada satu titik dalam kehidupan rohani saya pun sering berdoa pada Tuhan seperti ini. Tuhan, pisahkan saya dari dunia ini. Biarlah hanya Engkau satu-satunya milik saya. Milik saya abadi. Itu doa saya. Itu sekitar tahun 2017. Saya selalu berdoa seperti itu. Dan Tuhan dengar. Dan betapa mengerikannya ternyata bila Tuhan mendengarkan doa seperti itu.
Tuhan berkata seperti ini di dalam nurani saya. Benar Yusuf? Kamu siap? Benar saya satu-satunya yang kau ingin miliki? Yakin? Oke, mari kita lihat. Sepertinya Tuhan berbicara seperti itu. Lalu mulailah Tuhan menggarap saya dengan menjawab doa saya. Mulai dari tahun 2018, satu persatu apa yang saya anggap paling berharga dalam hidup saya, yang menjadi kehausan saya selama ini, mulai diambili satu persatu. Tuhan mulai mengerat kedagingan saya, dan masuk tahun 2019, segala sesuatunya menjadi gelap. Segala sesuatunya sepertinya Tuhan telah ambil. Saya berteriak, Tuhan tolonglah saya. Bukankah Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah membiarkan kami tergeletak? Tapi ternyata tidak. Kalau Tuhan bilang, kamu harus tenggelam, tenggelam. Saya pikir ketika tahun 2019, di dalam badai kehidupan yang menggoncang hidup saya, ketika saya mengap-ngap, saya pikir Tuhan akan mengangkat tangan saya. Ternyata tidak. Membiarkan saya tenggelam. Semakin tenggelam. Dan setelah saya merasa habis, benar-benar tiarap, dan merasa tidak punya apa-apa lagi, dan dalam iman yang tiba-tiba runtuh, Tuhan seolah-olah berkata begini, setelah semua telah direnggut dari kamu, masihkah engkau percaya sama aku? Masihkah aku jadi kesenanganmu? Benarkah aku yang menjadi kehausan dalam jiwa kamu? Saya tersentak dan tersadar. Untuk mendapatkan Tuhan, kita harus kehilangan segalanya. Berada di jalan kemuliaan Tuhan berarti berada di jalan pengosongan diri. Dan pada akhirnya saya baru sadar bahwa ternyata selama ini pengiringan saya terhadap Tuhan masih asik. Karena Tuhan juga memberikan kelimpahan berkat. Tuhan memberikan kesehatan, pelayanan yang baik, dan fasilitas hidup yang menyenangkan. Tapi setelah Tuhan ambil semuanya, ternyata saya juga mulai merasa kehilangan Tuhan. Namun Dia Tuhan yang baik. Tuhan yang bertindak dalam segala kebijaksanaannya. Dalam kondisi di bawah titik nol, saat saya jatuh tergeletak, tiba-tiba suatu malam, Tuhan menyentuh dan menyapa saya yang membuat saya menangis. Tuhan, maafkan saya. Kalau ternyata jiwa saya selama ini masih diisi hayal yang lain. Ternyata pengiringan saya adalah pengiringan yang semu, bukan pengiringan yang murni. Bukan Engkau sepenuhnya yang mengisi rongga jiwa saya. Terima kasih Tuhan. Engkau telah memberikan sebuah pelajaran yang sangat hebat dalam kehidupan saya. Saya kehilangan dunia dengan segala eksistensinya. Tapi di satu sisi, saya menemukan Engkau sebagai air hidup. Hanya Engkau ternyata yang bisa mengisi kekosongan hidup ini. Barulah saya menemukan arti air hidup dalam bacaan tadi. Bertahun-tahun saya menjadi Kristen. Berpindah dari satu gereja ke gereja lain, dari gereja mainstream, karismatik, Katolik, ke mainstream lagi, ke karismatik lagi, dan akhirnya di gereja saya saat ini. Dan dalam perjalanan itu, saya sama sekali tidak menemukan apa itu air hidup sebelum Tuhan menggarap. Dan ternyata saya hanyalah penyembah-penyembah seperti wanita Samaria yang hanya kokoh mempertahankan ritual agama di Bukit Gerisim, bukan penyembah dalam roh dan kebenaran. Kisah Leo Lili, kisah wanita Samaria, dan kisah saya dalam banyak hal adalah gambaran manusia yang memiliki kehausan tersendiri dalam hidupnya. Leo Lili, wanita Samaria, saya dan kita semua memiliki sebuah rongga kosong yang ingin dipuaskan. Tepat apa yang dikatakan oleh Thomas Aquinas.
bahwa di dalam hati manusia yang terdalam ada kerinduan untuk dipuaskan. Kerinduan yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan, bukan oleh usaha manusia. Ada kerinduan jiwa manusia yang selalu diisi. Bahwa setiap manusia memiliki struktur jiwa tersendiri yang selalu ingin diisi. Sang pengkhotbah pun ingin selalu memuaskan dirinya. Dalam Pengkhotbah 2 ayat 10 ia berkata, "Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun." Di pasal yang sama dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 29, 2-9, sang pengkhotbah menceritakan bagaimana ia melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, menyibukkan dirinya dengan membangun rumah-rumah, membangun taman-taman, membangun air mancur, mengumpulkan banyak budak, perempuan maupun laki-laki, bahkan mengumpulkan banyak istri, mengumpulkan banyak emas dan perak. Ia mendatangkan penyanyi-penyanyi ternama pada waktu itu. Namun ketika merenungkan semua apa yang dilakukannya, ia menyadarinya dalam ayat 11 bahwa semuanya itu sia-sia belaka. Itu adalah kebodohan yang tidak ada gunanya, kata pengkhotbah. Tuhan Yesus mengerti benar apa yang telah menjadi kehausan wanita Samaria ini. Sebuah pertanyaan yang menelanjangi apa sebenarnya menjadi kehausan wanita Samaria ketika Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, panggillah suamimu dan suruhlah datang ke sini." Sebuah statement yang sama sekali tidak ada kaitan dengan permintaan wanita Samaria di ayat sebelumnya, yang meminta air agar tidak haus lagi. Sebuah kalimat tanpa basa-basi dari Tuhan Yesus dengan melanjutkan bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Tuhan Yesus seolah ingin berkata bahwa apa yang ada dalam hatimu, kehausan kamu adalah petualangan dan pencarian kasih sayang dari para lelaki, dan engkau tidak pernah terpuaskan. Luo Lili, wanita Samaria, sang pengkhotbah, dan saya selalu punya kehausan. Dan tentu saja kita di sini punya jiwa yang selalu ingin dipuaskan. Kita punya dark side yang bagi saya sebuah ular kita yang ingin selalu diberi makan, yang selalu ingin dipuaskan. Ada yang haus popularitas, berbagai hal yang ingin dilakukan untuk mencapai popularitas. Akhir-akhir ini saya sering memperhatikan berbagai sosial media, karena klien saya menyuruh iklan itu ditempatkan di beberapa sosial media. Jadi mau tidak mau memaksa saya untuk melihat TikTok, YouTube, Instagram. Dan ketika saya melihat beberapa hal video-video yang ditampilkan, perasaan saya jadi miris bahwa betapa konyolnya tingkah laku manusia yang mencoba menghalalkan dan mengharamkan segala cara hanya untuk mendapatkan viewer, hanya untuk menjadi populer. Hal-hal yang konyol yang tidak masuk akal. Dan ternyata praktek-praktek untuk mencari popularitas bukan hanya terjadi di dunia sana. Bahkan banyak hamba Tuhan yang terjebak, menjadikan sosmed sebagai media untuk mendapatkan viewer yang paling banyak, agar dilihat sebagai hamba Tuhan yang populer. Barangkali awalnya adalah menyampaikan firman Tuhan secara murni, tapi lama-kelamaan tanpa disadari, dunia sosmed yang punya karakter utama, yakni menggelitik kehausan popularitas manusia, sangat menggoda. Hamba Tuhan tidak lagi memberikan sebuah objektivitas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bisa merubah orang lain.
Sekalipun itu hanya didengar dan atau dilihat satu orang. Tapi yang paling penting, hamba Tuhan melihatnya bagaimana mendapatkan viewers yang banyak. Ada yang haus kekuasaan. Akhir-akhir ini kita bisa melihat di segala media bagaimana sebuah kekuasaan dipertahankan dan diperebutkan. Berbagai cara-cara kotor dilakukan oleh manusia hanya untuk mempertahankan apa yang namanya kekuasaan. Setelah menjadi ketua RT ingin menjadi ketua RW. Setelah menjadi RW ingin menjadi kepala desa. Setelah menjadi kepala desa ingin menjadi camat. Setelah menjadi camat ingin menjadi bupati. Dari bupati ingin jadi gubernur. Gubernur ingin menjadi presiden. Dan ketika menjadi presiden, bagaimana harus mempertahankan kursi itu. Kalau perlu, bagaimana harus mematikan dan membunuh lawan-lawan politik. Memanipulasi hukum dan lain-lain. Menghalalkan segala cara. Rongga kosong ini tak pernah terpuaskan dengan apa yang disebut kekuasaan. Selalu mengejar kekuasaan. Barangkali kita pernah melihat film dokumenter di Netflix yang berjudul Roman Empire. Berangkat dari sejarah dan kisah nyata beberapa kaisar Romawi. Di sana terlihat dengan jelas bagaimana cara-cara yang sangat jijik dan kotor dan sangat kejam dari anak manusia dalam mempertahankan apa yang disebut kekuasaan. Orang rela membunuh anaknya, membunuh saudara kandungnya sendiri, bahkan membunuh istri dan ibunya, hanya untuk mempertahankan kekuasaan. Ada yang haus uang. Berbagai cara-cara dilakukan, bagaimana mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya dengan cara-cara kotor dan serakah. Dan tragisnya itu dipraktekkan dalam gereja. Bagaimana ayat-ayat Alkitab dipelintir agar bisa mendapatkan persembahan yang banyak. Dan ketika persembahan itu masuk, gembala gereja harus mendapat sekian persen karena itu merupakan haknya dia. Itu yang terjadi. Bahkan tak sedikit kasus pengurus gereja menggelapkan uang gereja. Ada yang haus gelar dan penghormatan, selalu ingin tampil di depan, tidak pengen selalu di belakang. Tapi anehnya, semakin kita mencoba mengisi rongga ini, semakin tidak bisa terpuaskan. Seperti yang dialami pengkhotbah dan siapapun, malah membentuk lubang yang semakin besar. Malah menciptakan kehausan dan kecanduan yang semakin liar. Dan kalau boleh saya katakan, sebuah lubang itu makin menganga. Ular itu semakin lapar untuk dikenyangkan. Dan perburuan untuk mencoba menyegarkan jiwa yang kosong ini seringkali kelihatannya normal dan wajar. Bahkan tidak kelihatan seperti dosa yang menakutkan. Barangkali ketika kita berkuliah di STTR ini, sepertinya kita sedang memasuki sebuah awal perjalanan untuk serius mau melayani Tuhan. Sepertinya kita sedang mempersiapkan diri untuk dibentuk menjadi pelayan-pelayan yang taat, tulus, setia. Tapi tanpa kita sadari, jangan-jangan kita sebenarnya mengejar sebuah prestasi. Rasa-rasanya tidak cukup bila hanya STH, sementara rekan sekerja saya di gereja MTH. Rasanya kurang proper dan kurang kredibel bila saya hanya STH sementara teman gereja MTH. Dan rasa-rasanya tidak enak sama majelis gereja dan jemaat gereja bila saya tidak seimbang dengan rekan saya. Jadi saya mesti kuliah lagi untuk mendapatkan gelar MTH. Namun setelah mendapatkan gelar MTH, ternyata itu tidak cukup. Kita harus mendapatkan gelar doktor. Karena gereja ini sudah semakin besar. Perlu suatu pelayan Tuhan yang lebih mumpuni di tengah gereja besar ini. Tuntutannya juga semakin lebih besar. Lalu kita pun bergulat untuk mencapai gelar yang lebih tinggi. Dan ketika gelar itu kita capai, rasa-rasanya tidak cukup bila tidak menulis sebuah buku. Dan ketika menulis sebuah buku, ingin menulis buku yang lebih banyak lagi. Apakah itu salah? Tidak. Kalau itu menjadi sebuah sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau itu sebuah sarana untuk menggiring banyak jemaat datang kepada Tuhan. Untuk mengenal kebenaran. Tapi bila motivasi lain, motivasi
ambisi-ambisi pribadi. Maka yang terjadi, kita telah memahat hati kita dengan sebuah lubang besar yang semakin besar yang tanpa ada Tuhan di sana. Pelayanan hanyalah sebuah ambisi. Bersekolah di teologi hanyalah mungkin sebuah pelarian, semacam kompensasi atas hidup. Hari Minggu lalu, 2 minggu lalu, malam minggu sebelum ini, pendeta saya menelpon, "Bro, besok ada kegiatan apa?" Saya bilang ya paling olahraga, habis itu ada rencana ke bengkel sih. Dia bilang boleh nggak nemani untuk pelayanan kedukaan di suatu daerah di Parung. Pendetanya tidak mau melayani, jadi saya disuruh. Ada jemaat yang menghubungi. Kenapa pendetanya tidak mau melayani? Jadi ketika kami sampai di sana mendapatkan jawaban kenapa pendetanya tidak mau melayani. Jadi rupanya anak almarhum, anak yang paling besar, disekolahkan dan dikuliahkan oleh pendeta dan jemaat ini di salah satu STT. Dan ketika lulus dia sempat melayani, tapi entah kenapa meninggalkan Tuhan Yesus. Sehingga pendeta sangat marah dan tidak mau melayani keluarga ini. Ketika kami sampai ke rumah duka, pendeta saya bertanya kepada anak tertua, "Dulu kuliah di mana? Lulus di mana?" "Saya dari Saat." Ini jadi perenungan yang sangat dalam buat saya dan menjadi refleksi buat saya. Apakah ketika saya masuk sekolah tinggi teologi, motivasi saya benar-benar mencari Tuhan? Atau ada hal-hal lain yang pada akhirnya ketika kita kecewa sama Tuhan, ketika hidup ini sangat keras dan Tuhan sepertinya meninggalkan kita, padahal justru Tuhan menopang kita, kita kecewa lalu meninggalkan Tuhan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 3, 7, dan 8, ketika 2 murid Yohanes hendak mengikut Tuhan Yesus membalikkan badan dan berkata, "Apa yang kamu cari?" Apa yang kita cari ketika kita bersekolah dan kuliah di STTR? Ketika mengambil mata kuliah Spiritual Formation semester lalu, saya masih ingat sekali dengan pertanyaan yang diberikan oleh Pak Yakob. Pertanyaannya adalah, berikan beberapa yang menjadi spiritual formation kalian. Salah satu jawaban saya adalah, masuk STTRI. Karena saya ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Mungkin di sekolah teologi memberikan pengenalan akan Tuhan yang lebih jauh lagi. Tapi bila pada akhirnya di kampus ini hanya memberikan doktrin-doktrin, dogma-dogma, hanya rutinitas akademis, hanya mengerjakan tugas-tugas, tanpa mempertemukan saya dengan Tuhan, dengan senang hati saya akan meninggalkan kampus ini. Itu yang saya katakan. Ini bukan persoalan sedang mencari selembar ijazah atau merancang sebuah pelayanan ke depan, bahwa hanya STT yang berkualifikasi tertentu yang akan membuat pelayanan kita lebih bagus dan lebih hebat. Kalau itu semacam menjadi tujuan kita, lebih baik kita mengundurkan diri. Hati-hati. Apa yang menjadi kehausan kita ketika kita terjun dalam dunia pelayanan. Sekali lagi, jangan sampai dunia pelayanan adalah sebuah ruang kosong dalam kehidupan kita yang kita isi dengan hal-hal mimpi-mimpi ambisi kita tentang pelayanan. Bukan lagi untuk menemukan Tuhan secara pribadi dan eksklusif dalam kehidupan kita. Saya masih ingat 2 tahun lalu, salah seorang pendeta dari gereja yang kurang lebih 3.000 jemaat berkata pada saya, "Bro, gimana kalau kita bikin yayasan?" "Oh boleh banget," kata saya. "Tapi satu syarat,
jangan menjadi kerajaan kita. Yang kedua, jangan pernah mendapat fasilitas atau gaji dari sana. Sejak itu teman ini tidak pernah lagi menawarkan untuk membentuk yayasan. Saya sangat berhati-hati ketika berbicara tentang kuliah di suatu kampus tertentu, atau ketika melayani di satu gereja tertentu. Apa sebenarnya yang kita layani? Jujur, saya takut menjadikan pelayanan menjadi sebuah kerajaan, menjadikannya sebagai eksistensi diri, suatu bentuk kompensasi hidup, dalam artian sepertinya taman bermain buat kita, untuk menyenangkan hati kita, seakan kita merasa damai dengan bentuk pelayanan itu. Tapi bukan Tuhan yang menjadi esensinya. Sepertinya sebuah tempat untuk penyucian dosa-dosa kita di luar sana. Dan ketika terjun ke dalam pelayanan, kita merasa seolah-olah itu bersih dan menghapus semua kejahatan kita. Saya tidak mau skeptis, tapi itu fakta. Bagaimana hamba-hamba Tuhan telah menjadikan pelayanannya sebagai miliknya, sebagai kerajaan. Perluasan kerajaan Allah bagi mereka adalah perluasan gereja dan menambah jemaat. Dari fakta-fakta kehidupan dan apa yang disajikan di dalam Alkitab, jelaslah sekarang bahwa kita diberi pilihan oleh Tuhan. Dengan apakah kita ingin memuaskan jiwa kita? Dengan Tuhan sendiri, atau dengan hal-hal di luar Tuhan. Sang pengkhotbah mengakui bahwa di luar Tuhan dia tidak menemukan apa-apa. Hanya dalam takut akan Tuhan saja dia menemukan kebahagiaan. Pengkhotbah 8 ayat 12-13, bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadiratnya. Ketika kita takut terhadap Allah, kita tidak akan pernah takut terhadap apapun dan siapapun. Dan itu yang akan membawa damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah resah, jiwa ini tidak pernah gundah, khawatir akan hal apapun, karena Tuhan adalah milik kita. Dalam Mazmur 73, bagaimana asap pada akhirnya merasa bahwa bagian hidup selama-lamanya adalah Allah. Awalnya asap cemburu, bahwa orang-orang benar, orang-orang fasik, orang-orang tidak benar, hidupnya makmur, kesehatannya baik. Tapi pada akhirnya ketika asap mengenal Tuhan lebih dalam lagi, bergaul dengan Tuhan, dia menemukan sukacita yang besar. Dia menemukan bahwa Tuhan Allah itu sendiri merupakan kepunyaannya, baik di surga maupun di bumi. Sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, kata Asaf, gunung batuku, Tuhanlah selama-lamanya. Tuhan dari dulu menyatakan bahwa dialah sesungguhnya yang harus kita cari. Dialah air hidup itu yang akan menyegarkan jiwa ini. Dalam Yeremia 2:13 dikatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Tuhan menegur bangsa Israel yang telah menggantikan Allah dengan Allah lain, yang menggantikan kemuliaan Allah dengan kemuliaan lain, dan membuat diri bangsa ini menjadi bangsa yang kosong, dahaga, sebuah kolam yang bocor, yang selamanya akan kering. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 13, Tuhan mengatakan bahwa akulah sumber air hidup. Barang siapa yang meninggalkan dia, mereka yang menyimpang akan dilenyapkan. Semakin menegaskan bahwa memang hanya Tuhan sendirilah yang menjadi kebutuhan kita. Dalam perjalanan kehidupan rohani saya, banyak hal yang saya lakukan dengan membuat kolam yang selalu bocor. Karena terkadang masih mencari kepuasan dan kebahagiaan di luar Allah itu sendiri. Namun syukur pada Allah
Allah yang baik itu mencelikkan mata rohani saya. Bahwa hanya Allah sendirilah yang membuat kolam kita bisa meluap. Ia adalah aliran sungai dengan aliran air yang bening. Di mana rusa seperti saya tidak akan pernah haus. Ia adalah air kehidupan abadi yang tidak bisa dibendung oleh apapun. Ia adalah air hidup itu sendiri, seperti yang dikatakannya kepada perempuan Samaria. Barang siapa minum air yang akan kuberikan, dia tidak akan pernah haus lagi, tapi akan terus menerus memancar sampai kepada yang kekal. Sang pemazmur mengatakan, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Saatnya lah, mulai dari sekarang, mari kita mencoba melihat, meneropong realitas kondisi jiwa kita di dalam. Kebutuhan apa yang ada di dalam, yang menghambat kebenaran-kebenaran firman. Apa yang menjadi ketakutan dan apa yang menjadi kebahagiaan kita. Ini adalah saatnya untuk merenung. Kalau tidak, kita tidak pernah akan memiliki apa yang namanya titik balik dalam kehidupan. Suatu hari ketika saya sedang makan es krim, menunggu seseorang di sebuah kafe, di sebuah mall di Jakarta Selatan, sebelum masa pandemi. Saya mendengar obrolan ibu-ibu tentang bagaimana memiliki sebuah tas yang mewah. Mereka menyebut tas-tas mewah. Mereka memburunya di Eropa. Mereka bercerita tentang liburan-liburan mewah, hal-hal yang mewah. Saya sejenak menggelengkan kepala dan melihat mereka tepat di sebelah meja saya. Dari cara berpakaian, cara bermakeup, kelihatan bahwa mereka adalah ibu-ibu kelas atas. Tapi mereka juga tidak bisa menyembunyikan usia mereka. Mungkin mereka di atas usia 60. Tiba-tiba saya merenung dan menjadi refleksi buat saya. Kalau saya tiba-tiba di posisi mereka, apakah saya juga seperti itu? Bahwa hidup saya dipuaskan dengan cerita-cerita, hal-hal yang berbentuk material, hal-hal yang berbentuk lahiri. Ketika kita mendekati usia yang dikatakan Mazmur 90 ayat 10 tadi, apakah kita masih memikirkan Tuhan? Atau benar-benar tidak ada lagi titik balik untuk kembali? Tapi saya sungguh bersyukur. Di satu sisi saya sangat bersyukur bahwa ketika saya juga duduk di sana, saya masih diberi kasih karunia bahwa saat itu juga saya memikirkan Tuhan di tempatnya yang kudus. Bagaimana bisa menikmati Tuhan di tempat-tempat seperti itu, ataupun di tempat-tempat sunyi ketika kita sendiri di dalam kamar. Di jam 2, jam 3 malam, jam 4, ketika kita menghampiri hadirat Tuhan. Ada damai di sana, ada sukacita di sana yang tidak bisa dilukiskan. Sampai kadang-kadang kita sampai menangis ketika kita sungguh merasakan bertemu dengan Tuhan. Ada damai dan sukacita yang tidak bisa dijelaskan dengan apapun. Pada akhirnya, dalam perjalanan hidup ini, dengan melihat segala kejadian, melihat segala kisah hidup yang ada di depan kita, di sekeliling kita, dan membaca apa yang dikatakan firman Tuhan. Yakinlah apa yang dikatakan dalam Yesaya 44, 2, Yesaya pasal 44 ayat 2-4. Janganlah takut hai hambaku Yakub dan hai Yesurun yang telah kupilih.
Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku atas keturunanmu dan berkatku atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon ganda rusa di tepi sungai. Dan dalam Sakaria 8 ayat 14, pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem dan akan terus berlangsung dalam musim panas dan musim dingin. Hanya berjalan bersama Tuhan, kita berada di tepi sungai yang jernih. Hanya berjalan bersama Tuhan, kita akan berkata seperti Paulus, bahwa apa yang dulu menjadi kebanggaan saya, yang menjadi eksistensi diri saya, semuanya sampah. Ketika kita mengenal Tuhan, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai kekayaan satu-satunya, baru kita menyadari bahwa hal-hal yang dikejar oleh orang di dunia ini adalah hal sia-sia. Mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan secara eksklusif, menemui Dia ketika kesempatan masih ada. Amin.